Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adab orang sakit. Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Adab fi Al-Din menjelaskan tentang adabnya orang sakit. Jadi ketika kita sakit, ada beberapa hal yang harus kita ingat-ingat dengan tujuan biar kita bisa memperoleh hikmah sakit secara maksimal. Jadi tolong ingat-ingat beberapa hal ini ketika kita sedang sakit. Yang pertama, perbanyak ingat mati. Iksar min zikri al-maut. Ketika kita masih sehat, itu kan sering lupa dengan kematian atau bahkan tidak ingat sama sekali. Maka ketika sakit, perbanyaklah mengingat kematian, karena kematian adalah nasihat terbaik. Jadi ayo sadari hakikat hidup kita yang pada akhirnya pasti juga akan mati. Lagi pula mati itu tidak harus nunggu sakit, tidak harus nunggu tua. Kapan janji hidup itu berakhir, ya kita akan mati. Cuma katanya Imam Ghazali, adabnya orang sakit itu ya ingat mati. Nah, bukti nyata bahwa kita benar-benar ingat kematian adalah yaitu yang kedua, bertaubat dengan sungguh-sungguh. Waktu sakit ini kita kan lemah, tidak berdaya. Ketika sakit, hal-hal duniawi bahkan menjadi tidak berharga. Maka jalan satu-satunya yang bisa menolong hanya Allah. Pintu gerbang kita untuk bisa sampai pada Allah adalah taubat. Maka bertaubatlah dengan sungguh-sungguh ketika sakit. Terus yang ketiga, memuji, merendahkan diri dan berdoa kepada Allah. Sakit itu ujian, tapi jangan lupa seberat apapun penyakit yang kita derita, Allah tetap Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pemberi nikmat. Maka di samping sakit yang kita derita, jangan lupa memuji keagungan Allah. Dan pastinya jangan lupa berdoa, karena Allah yang memberikan sakit dan Allah juga yang memberikan kesembuhan. Jadi salah satu adabnya orang sakit adalah berdoa untuk meminta kesembuhan pada Allah. Terus yang keempat, menyadari diri sebagai pribadi yang lemah dan membutuhkan pertolongan Allah. Kemudian yang kelima, berobat tanpa lupa berdoa kepada yang memberikan kesembuhan melalui obat. Jadi kalau sakit ya ke dokter, ya minum obat, ya suntik. Jadi yakini bahwa dokter atau obat hanya perantara, tetap yang menyembuhkan itu Allah. Wah, enak ya, yang menyembuhkan Allah, yang dapat untung dokternya. Ya kalau udah mau ke dokter, langsung ke Allah saja. Kan guyonannya begitu. Jadi ayo berobat. Kemudian adab orang sakit, bersyukur atas sisa kekuatan yang ada. Jadi kalau kita sakit mata misal, ya bersyukur telinga kita tidak sakit juga. Di dalam tubuh ini kan banyak organ, jantung, paru-paru, ginjal, usus, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak kesehatan yang harus kita syukuri. Makanya yang selanjutnya katanya Imam Ghazali, tidak mengeluh. Jadi adab orang sakit itu jangan mengeluh. Kenapa? Karena sakit itu ada sisi-sisi anugerahnya juga. Jangan hanya melihat sisi menyakitkannya. Orang yang tidak pernah sakit biasanya susah sekali untuk menyadari bahwa dirinya lemah, bahwa dirinya akan mati. Jadi kalau kita sakit, ya sabar. Artinya kalau kita masih diberi sakit, berarti Allah masih sayang sama kita. Terus yang terakhir, termasuk adabnya orang sakit adalah tidak berjabat tangan dengan orang lain. Ini maksudnya hati-hati kalau kita sedang sakit, siapa tahu menular. Kalau penyakit yang kita derita tidak menular, tentu tidak apa-apa, tidak masalah. Kenapa Imam Ghazali menegaskan bahwa tidak berjabat tangan adalah adabnya orang sakit? Karena sakit itu kan banyak diantaranya yang menular. Nah, tentang sakit ini coba kita belajar pada kisahnya Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub ini Nabiullah yang mendapat ujian dari Allah dengan penyakit. Sebelum punya penyakit, Nabi Ayub adalah nabi yang kaya raya. Beliau banyak mendapat nikmat yang luar biasa dari Allah. Kaya raya, bahkan beliau adalah orang terkaya di daerahnya zaman itu. Punya istri cantik yang soleha dan dikaruniai 12 anak. Tapi kemudian setelah 20 tahun pernikahan, setelah 20 tahun menerima nikmat yang luar biasa, datanglah ujian itu dari Allah di usia 50 tahun. Jadi
ketika Nabi Ayub ini berusia 50 tahun, beliau mengalami musibah yang luar biasa. Bahkan semua kebahagiaannya hancur hanya dalam 3 hari. Hari pertama, tiba-tiba beliau terkena penyakit kulit. Dari sekujur tubuhnya keluar nanah, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bahkan rambutnya pun sampai rontok. Jadi beliau ini botak. Dan penyakit kulit yang diderita Nabi Ayub ini menular. Karena menular, banyak orang kampung yang gelisah. Akhirnya Nabi Ayub ini pergi menyepi biar tidak menulari orang lain. Itu di hari pertama. Di hari kedua, saat anak-anaknya yang 12 ini sedang makan bersama, tiba-tiba atap rumahnya Nabi Ayub ambruk mengenai mereka semua. Dan semuanya meninggal. Bayangin betapa dahsyatnya ujian Allah pada beliau. Punya 12 anak dan meninggal secara bersamaan. Itu terjadi di hari kedua. Nah, di hari ketiga datang hama, datang badai, sehingga semua perkebunan, semua kekayaan Nabi Ayub habis. Dari orang paling kaya, paling bahagia, dalam 3 hari semuanya berubah menjadi penderitaan yang sangat dahsyat. Punya penyakit kulit yang menular, 12 anaknya meninggal, dan semua hartanya hilang. Nah, kesengsaraan yang dialami oleh Nabi Ayub ini dalam ceritanya kurang lebih selama 20 tahun juga. Tapi Nabi Ayub sabar, tidak mengeluh, tidak nuding-nuding Allah jahat tanpa belas kasihan. Beruntungnya Nabi Ayub masih punya istri solehah yang selalu setia menemani beliau dalam penderitaannya. Cuma suatu ketika istrinya ini tanya pada Nabi Ayub, "Wahai Nabi Allah, engkau ini sudah 18 tahun menderita, sudah 18 tahun tidak melakukan dakwah. Cobalah sekarang berdoa pada Allah agar penyakit yang engkau derita sembuh. Allah pasti mengabulkan permintaanmu." Wong Nabi kok kasar-kasarannya begitu. Nabi Ayub kemudian tanya pada istrinya, "Wahai istriku, berapa lama kita mengalami kenikmatan?" Istrinya menjawab, "Ya kurang lebih 20 tahunan lah." "Oke, sekarang berapa lama kita diuji oleh Allah seperti ini?" kata Nabi Ayub. Istrinya jawab, "Ya sekitar 18 tahun. "Makanya itu," katanya Nabi Ayub, "aku masih malu meminta kesembuhan pada Allah. Padahal selisihnya cuma 2 tahun. Tapi karena 20 tahun lebih beliau menerima banyak kenikmatan, sehingga meskipun sudah 18 tahun menderita, beliau mengatakan pada istrinya, 'Aku masih malu untuk meminta kesembuhan pada Allah.'" Nah, kabarnya nanti setelah 20 tahun baru Nabi Ayub berdoa, "Wahai Allah, sesungguhnya aku ini sedang ditimpa penyakit, dan engkaulah zat yang maha penyayang." Coba perhatikan kalimatnya Nabi Ayub ketika berdoa, "Wahai Allah, sesungguhnya aku ini sedang ditimpa penyakit, dan engkaulah zat yang maha penyayang." Jadi meskipun berdoa, beliau sama sekali tidak menuntut, tidak memaksa, tidak merintah. Misal, "Ya Allah, sembuhkanlah aku." Enggak. Tapi, "Aku ini sedang ditimpa penyakit ya Allah, dan aku tahu engkau maha penyayang." Ini kan luar biasa betapa beradabnya Nabi Ayub ketika berdoa kepada Allah dikala beliau tertimpa penyakit. Nah, akhirnya doa beliau dikabulkan dan beliau kemudian sembuh. Tidak hanya sembuh, bahkan dalam ceritanya kekayaannya setelah beliau sembuh itu kembali lagi 2 kali lipat. Punya anak lagi nanti kabarnya, kalau semula punya 12 anak, nantinya beliau punya anak sampai 24. Jadi 2 kali lipat yang semula hilang. Ya begitulah ketika Allah memberikan hadiah pada orang-orang yang sabar, yang tidak mudah mengeluh. Oke, nah dari kisah Nabi Ayub ini ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Pertama, dalam hidup jangan mau dikuasai oleh kepemilikan duniawi. Kaya oke, punya anak oke, punya istri soleha oke, tapi tidak terikat, tidak dikuasai, tidak tergantung. Sehingga kalau yang punya, yang sejati tiba-tiba mengambilnya, ya kita tidak panik, tidak stres. Yang kedua, dari kisahnya Nabi Ayub tadi, musibah dan penyakit itu tidak sebanding dengan kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau mau dikalkulasi sebagian besar hidup kita, bertahun-tahun hidup kita penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kecukupan, penuh dengan nikmat, dibandingkan dengan sakit dan penderitaan. Kalau dipersenkan, mungkin tidak ada 10%-nya rasa sakit dan penderitaan yang kita alami dalam hidup ini.
Jadi ayo kita ingat ini terus. Sebagaimana tadi Nabi Ayub waktu disuruh minta sembuh, dia tanya berapa tahun kita dulu bahagia. Nah, kalau kita ingat nikmat dan kebahagiaan tadi, setidaknya kita akan melakukan 3 hal. Yang pertama, tidak berhenti bersyukur. Yang kedua, malu untuk mengeluh. Dan yang ketiga, kuat untuk bersabar. Nah, jadi untuk membuat kita senantiasa bersyukur, membuat kita tidak mudah mengeluh, dan membuat kita kuat untuk sabar, maka di antara tip yang diberikan melalui kisah Nabi Ayub adalah jangan lupakan nikmat serta kebahagiaan yang selama ini sudah diberikan oleh Allah. Terus hikmah yang ketiga, yakinlah atas hadirnya pertolongan Allah. Kenapa sih Nabi Ayub bisa sekuat itu? Karena pasti beliau yakin semuanya merupakan skenario terbaik dari Allah. Dan pasti Allah akan menolong hambanya. Ini yang menguatkan Nabi Ayub. Dan yang terakhir, perlunya pendamping yang baik dan setia. Ya, kita butuh pendamping yang baik. Sebagaimana Nabi Ayub yang dengan setia didampingi oleh istrinya. Ini membantu untuk menguatkan kita. Jadi itu hikmah-hikmah di balik kisahnya Nabi Ayub. Makanya kalau ada keluarga kita yang sakit, orang-orang yang kita sayangi sakit, setidaknya kita bisa menjadi penguat bagi mereka. Kenapa? Karena orang sakit itu dituntut untuk sabar, dan orang yang mendampingi harus jauh lebih sabar lagi. Oke, baik, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.